من عيد الأضحى جامعا رحمكم الله. يا قائما بسعيد الخطيب على منبر وعلى منبر من عيد الأضحى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah, Allah, ya Rabbana, ya Maulana, ya Ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidina Palestin fi kulli makan wa min kulli zaman wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal du'ana min kulli hajatina wa balligh maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, kaum muslimah sedang salat Idul Adha rahimakumullah. Mari kita meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat yang lain, nikmat kelapangan rezeki, nikmat kemudahan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat Allah yang sangat berlimpah dan sangat banyak itu. Kita tidak mampu untuk menghitungnya, tapi yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmatilah nikmat-nikmat itu dan syukurilah nikmat-nikmat itu tersebut. Kaum muslimin, kaum muslimah rahimakumullah.
Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di kesempatan yang mulia ini, khatib ingin menyampaikan sedikit petikan-petikan ilmu dan hikmah yang ada dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis Nabi tentang 2 poin saja. Yaitu berkaitan dengan Idul Adha atau Hari Raya Haji yang biasa kita kenal, atau juga dengan Hari Raya Kurban atau penyembelihan hewan. Karena memang 2 poin ini termasuk syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syariat ini sudah bermula dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama tentang berhaji. Di awal khutbah ini mari kita berdoa bagi siapapun, ya, terutama saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, sahabat kita yang sedang berhaji tahun ini. Kita doakan dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala haji yang mabrur. Alhamdulillah, kemarin beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan rukun haji yang inti dari haji tersebut, yaitu apa? Wukuf di Arafah. Subhanallah, sungguh mengagumkan sekali, mengharukan sekali. Mereka datang dari kejauhan, mereka datang dari berbagai penjuru, mereka datang dengan berbagai upaya dan usaha mengumpulkan harta, menabung bertahun-tahun, menunggu bertahun-tahun. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mereka telah menyempurnakan apa yang ditunggu selama ini, apa yang diharapkan selama ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu karunia yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang belum diberi kesempatan berhaji tahun ini. Alhamdulillah, kita punya ganti sebuah amalan. Bersyukurlah, beruntunglah, berbahagialah hamba yang kemarin mereka puasa hari Arafah. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukaffirus sanah al-madiyah wal baqiyah. 1 hari berpuasa kemarin, puasa hari Arafah, itu menghapuskan atau menggugurkan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Sungguh mulia. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhaji ini sudah disyariatkan oleh Allah dari masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang termaktub dalam Al-Quran surah Al-Hajj. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-ta'ifin wal qa'imin war ruk'is sujud wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kami tunjukkan kepada Ibrahim makanal bait, tempat Baitullah Al-Haram, tempat Ka'bah tersebut. Setelah itu kata Allah, alla tusyrik bi syai'a, jangan sekali-kali kamu menyekutukanku dengan sesuatu. Ini ajaran dalam berhaji, ya, dalam berkorban. Kita selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam berhaji, dalam berkorban, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alla tusyrik bi syai'a. Jangan sekali-kali berbuat syirik kepadaku. Jangan sekutukan aku dengan yang lain. Ini pesan yang penting jamaah sekalian. Pesan yang paling penting bagi hamba yang berhaji, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang pulang haji, tauhidnya harus kuat, tauhidnya harus benar dan lurus. Tidak boleh lagi
Ya, kita beribadah kepada Allah, kemudian kita menyembah kepada yang lain. Kita berdoa kepada Allah, kita berdoa pula kepada yang lain. Kita minta pertolongan kepada Allah, kita minta pertolongan pula kepada yang lain. Itu bukan haji yang berpengaruh, haji yang tidak membuahkan kebaikan. Haji yang membuahkan kebaikan yaitu apa? Tauhidnya semakin kuat. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada tempat mengadu kecuali Allah. Tidak ada tempat minta pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan yang pertama bagi yang berhaji. Alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-taifina wal qaimin wa ruk'is sujud. Ayat berikutnya jamaah sekalian, perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amin. Wahai Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala, adzin fin nasi bil haji, serulah kepada manusia semuanya bil haji, untuk berhaji. Ya, ya'tuka rijala. Setelah Nabi Ibrahim disampaikan dalam banyak penjelasan ayat ini, ketika Nabi Ibrahim dapatkan perintah oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru, apa kata beliau? Beliau berdiri ya di samping Ka'bah, kemudian beliau menyeru, ya ayuhan nas, inna rabbakum qad farada alaikumul hajj fahajju. Beliau berteriak, wahai manusia sekalian, sesungguhnya Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian untuk berhaji, maka berhajilah kalian. Lalu apa yang terjadi setelah seruan Nabi Ibrahim tersebut? Ya'tuka rijala. Ada sebagian hamba Allah untuk memenuhi panggilan Allah itu ya'tuka rijala. Mereka datang ke Baitullah, yaitu berjalan kaki. Subhanallah. Berjalan kaki, ya, tidak naik kendaraan. Ya'tuka rijala, itu yang pertama. Wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amin. Ada juga sebagian hamba Allah, ya, wa ala kulli dhamirin, naik ya tunggangan onta, ya, ya'tina min kulli fajjin amin. Jadi ada dua model hamba Allah, ada yang berjalan kaki, ada yang naik kendaraan, yang mana mereka itu datang dari kejauhan. Ya'tina min kulli fajjin amin. Dari ayat ini jemaah sekalian, kita dapatkan sebuah pelajaran, yaitu apa? Begitu berharganya sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu bernilainya sebuah ketaatan tersebut. Dan yakinlah kalau ketaatan tersebut kita lakukan lillahi ta'ala, untuk mengharap ridho dan keberkahan Allah, sungguh Allah akan muliakan ya ketaatan tersebut. Allah akan muliakan kita dengan ketaatan tersebut, karena memang itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebuah ketaatan. Berbagai usaha dan upaya untuk memenuhi panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang belum berhaji, mungkin ya untuk memenuhi panggilan-panggilan Allah di perintah-perintah yang lain. Yang jelas jamaah sekalian, dari firman Allah ini kita diyakinkan bahwa begitu berharganya sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi hamba yang berhaji. Bagi hamba yang berkorban di tahun ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga korban tahun ini ya menjadi bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasul, menjadi bukti ketaatan kita kepada Allah dan Rasul, dan kita berharap terutama bagi yang berkorban tahun ini jamaah sekalian, ada harapan kepada Allah, yaitu apa? Ya Allah, semoga dengan berkorban ini hamba berharap ketaatan hamba meningkat, ketakwaan hamba meningkat kepadamu ya Allah. Amin, Allahumma amin. Karena pada hakikatnya seperti yang sudah kita yakini, ya, hewan korban tersebut tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dagingnya atau darahnya atau apa-apa dari anggota badan hewan korban tersebut, tetapi yang akan sampai kepada Allah, yang akan dihargai oleh Allah,
yang akan dimuliakan oleh Allah itu apa? Yaitu ketaatan kita kepada Allah. Kembali lagi kepada poin yang pertama. Begitu berharganya sebuah ketaatan kepada Allah. Begitu mulianya sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang akan diterima atau yang akan sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dalam berkorban pun jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan yang paling penting juga yaitu ada pesan tauhid. Kita tidak boleh menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menyembelih lupa dengan bismillah. Kita tidak boleh menyembelih atas atau karena sesuatu yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga terdapat di dalamnya apa? Pesan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhidkanlah Allah, satukanlah Allah. Jangan pernah menduakan Allah di dalam hidup ini. Insya Allah kita pasti akan hidup di dalam keridhaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh dengan berkorban? Ya, kita berdoa dan berharap kepada Allah semoga rezeki kita dilapangkan, semoga keluarga kita dilindungi dari segala mara bahaya, semoga segala urusan kita dimudahkan oleh Allah. Apakah boleh begitu? Boleh. Ya, tidak ada larangannya jemaah sekalian. Namun yang pertama, niat kita berkorban yaitu apa? Lillahi ta'ala. Memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, menjawab perintah-perintah Allah dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu niat yang pertama. Setelah itu kita diperbolehkan dengan berkorban. Semoga hamba begini ya Allah, semoga Engkau limpahkan kebaikan dan keberkahan bagi keluarga kami ya Allah. Ya Allah, solehkanlah putra-putri kami ya Allah. Itu diperbolehkan. Berdoa dan berharap dari hewan korban yang kita korbankan tahun ini. Begitu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah yang sederhana dan singkat ini bermanfaat terutama bagi khatib yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. نحمد الله على نعمه بجميع محامده ونثني عليه بآلائه في بدء الأمر وعائده ونشكره على وافر عطائه ورافده ونعترف بلطفه في مصادر التوفيق وموارده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر
إن شانئك هو الأبتر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغفر لنا وترحمنا وتب علينا وتقضي حوائجنا وحوائج المسلمين اللهم اقض حوائجنا وحوائج المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم سهل أمورنا وأمور المسلمين اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين ya Allah kabulkanlah doa-doa kami dan doa kaum muslimin ya Allah sembuhkanlah yang sakit di antara kami dan kaum muslimin ya Allah mudahkanlah segala urusan kami dan segala urusan kaum muslimin ya Allah perbaikilah keadaan kami dan keadaan kaum muslimin ya Allah terimalah amal-amal soleh kami dan amal soleh kaum muslimin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته